Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dr. Rizky Safina Akbar dan 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam program Undata. Dan tema yang hari ini akan kita bawa adalah berkaitan dengan online shopping. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di era 4.0 di mana kita mewajibkan untuk menggunakan teknologi. Jadi semuanya serba online. Apalagi di era-era pandemik seperti ini yang harus stay di rumah aja. Jadi hiburannya pasti adalah berbelanja via online. Nah, apa sih pentingnya berbelanja via online terhadap psikolog kita? Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bersama narasumber tentunya yang telah hadir di studio. Kita sapa dulu ya pemirsa. Selamat malam Ibu Novianti, SPSI MPSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Vina. Alhamdulillah. Ini first time kita ketemu ya? Iya. Nah, berkaitan nih dengan tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan online shopping. Nah, apa sih yang paling penting kita bahas mengenai online shopping terhadap psikolog itu sendiri? Oh gini, baik. Jadi saya kasih ide dulu ya. Jadi menurut penelitian dari Adnan Horia di Pakistan gitu ya, di 2014 bahwa ternyata faktor psikologi itu mempengaruhi seseorang untuk berbelanja, terutama berbelanja online. Makanya penting untuk memperhatikan bahwa misalnya kita menjadi penjual online atau kita suka berbelanja online, kita penting memperhatikan psikologi dari berbelanja itu sendiri. Dan untuk psikologi dari berbelanja itu sendiri ada tahapannya gitu loh. Tahapan pertama itu adalah bagaimana seseorang atau penjual memperlihatkan barang dagangannya seperti promosi di media seperti itu. Jadi seseorang kan ketika ingin mempromosikan jualannya itu kan otomatis dia harus mengiklankan. Betul sekali. Supaya orang tahu bahwa itu jualan dia gitu loh. Nah, untuk itu dia perlu memperlihatkan barang dagangannya itu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketertarikan. Nah, ketertarikan maksudnya begini, bagaimana caranya seorang penjual itu membuat pembelinya menjadi tertarik akan jualannya. Nah, biasanya kan pembeli itu tertarik pertama dengan apa sih? Diskon misalnya. Ya, betul. Atau membuat iklan, misalnya gini, yang paling orang perhatikan misalnya warna yang kontras, misalnya harga sebelumnya ditaruh 400.000, terus giliran diskon menjadi gitu 200.000, tapi 200.000-nya itu ditandai merah, itu kan dia kontras. Nah, itu lebih mudah dilihat dan itu mempengaruhi psikologi seseorang untuk berbelanja. Kadang-kadang orang itu kan membeli sesuatu itu berdasarkan nilai psikologisnya gitu. Misalnya saya kasih contoh, harga 99.900. Orang pasti beli aja lah, nggak sampai 100.000 ini. Betul. Padahal 100.000-nya itu tinggal 100 rupiah gitu loh. Tetapi ketika ditaruh 99.900, nah orang merasa beli aja cuma 90.000. Dia nggak hitung lagi yang itu harga psikologis. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh penjual online agar pembelinya itu tertarik gitu. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Ketika seseorang menjual sesuatu, dia harus bisa membuat orang itu berpikir bahwa ngapain saya harus beli barang ini gitu. Jadi promosi lagi itu penting. Kata-kata yang membujuk seseorang itu juga penting. Bagaimana seseorang itu bisa menggambarkan misalnya produk dia itu seperti ini. Sehingga orang walaupun tidak butuh, tetapi ketika orang menggambarkan enak, kayak sekarang ini lagi ini tuh roti garlic itu kan. Iya. Nah, garlic orang cheese ya, lagi booming gitu kan. Di foto dengan sebagus mungkin. Rasa untuk kebelakangan. Yang penting bagaimana dia bisa menggambarkan produknya itu sebaik mungkin, semenarik mungkin sehingga orang meskipun tidak butuh tapi ingin membelinya, ingin mencobanya karena dari penggambaran dari iklan tersebut. Nah, selanjutnya juga yang perlu diperhatikan ketika belanja online itu adalah tentang membandingkan. Biasanya begini,
konsumen itu selalu ketika dia belanja online, kenapa belanja online orang akan ini sama-sama baju dengan baju yang sama. Kita nggak sebut merek ya, dengan baju yang sama. Tetapi di sini harganya sekian, di sini harganya sekian. Makanya kadang-kadang penjual online itu tidak mencantumkan harga agar orang mungkin bertanya begini, itu harganya berapa? Atau mungkin agar orang tidak menindih harga dengan banting harga dengan harga itu yang ditertera. Karena orang sudah dari rumah sudah bisa mengcompare, membandingkan bahwa ini harganya sekian, ini dengan kualitas yang sama, tapi harga berbeda. Makanya kebanyakan biasanya penjual online tidak mencantumkan harga dan berharap ada follow up dari pembeli untuk menanyakan itu. Nah, seperti itu. Jadi hitung-hitungnya pasti capek dong ya, harus membalas satu-satu dari konsumen. Harganya berapa? Ujung-ujungnya nggak beli dong. Ya nggak apa-apa. Nah, itu satu yang perlu dicermati dari penjual. Kadang-kadang gini, seringnya penjual itu bete gitu loh dengan pembeli yang lu nanya-nanya melu, tapi nggak beli. Lah itu resiko penjualan online. Lo kan kalau jualan yang konvensional seperti kita harus punya ruko atau punya toko atau kita sewa tempat di mall atau apa, itu kan kita mengeluarkan dana yang besar tentunya dan kita harus punya tempat gitu. Nah ini kita tidak punya tempat, tapi konsekuensinya adalah kita capek membalas pertanyaan orang ini. Ya, kalau kamu tidak ingin ditanya, ya kamu cantumin aja harga. Tapi kan ada plus minusnya yang seperti saya ungkapkan tadi. Makanya penjual online itu nggak boleh marah ketika ditanya nggak jadi beli. Apalagi sampai posting, udah nanya-nanya. Jadi orang yang mau pengen nanya pun nggak jadi. Akhirnya tidak terjadi transaksi, tidak terjadi komunikasi. Karena terhambat oleh statusnya dia sendiri. Nah itu menghambat rezekinya. Tetap istilahnya pembeli adalah raja ya? Ya nggak harus seperti raja juga kan. Mungkin itu terdengar ini Mas. Tapi juga itulah hukumnya belanja online gitu. Kamu tidak cantumin harga, otomatis orang akan bertanya dan itu harapanmu. Apakah dia membeli atau tidak? Nah itu nanti dulu. Itu nanti ada di tahap selanjutnya bagaimana kamu ketika chat itu terjadi, kamu meyakinkan calon pembeli ini untuk membeli produk kamu. Nah seperti itu. Dan selanjutnya adalah meyakinkan. Nah seperti tadi bilang tadi, sudah saya jawab tadi kan, meyakinkan ketika terjadi chat. Mbak ini berapa, ini sekian, ini kok mahal ya, kok tempat sebelah gini ya, kan akan terjadi seperti itu. Tapi kita barangnya bagus, ini kualifikasinya sekian, mungkin warnanya sama, mungkin modelnya sama, tetapi kualitasnya berbeda, ini dari ini. Jadi kita harus tahu betul produk kita sehingga kita bisa meyakinkan orang untuk bisa membeli barang kita. Dan selanjutnya adalah keputusan. Ketika seseorang di dalam keputusan untuk membeli, penjual itu harus kayak gini, ayo mbak ini tinggal sekian loh, tinggal 2 loh barangnya, sayang loh mbak gitu. Atau mbak harganya berapa, 50.000, 55.000 gitu. Tapi kalau ambil 2 100.000. Jadi kita di situ ketika orang mengambil keputusan itu untuk iya ya kalau saya mau ambil ini lebih murah, atau kalau saya tidak ambil ini nanti habis. Jadi sehingga orang cepat di dalam closingnya. Benar sekali, itu seperti pengalaman saya tentunya. Nah, berkaitan nih dengan pengambilan keputusan, pasti banyak nih masyarakat yang lagi nonton tentunya ya. Semua kan sekarang online shopping bukan hanya berdasarkan usia remaja, anak-anak pun sekarang online shopping, apalagi orang tua ya. Nah, pengambilan keputusan ini paling sering nih. Nah, biasanya ketika kita mau belanja tuh, terus ketika kita lagi memilih-milih, di mana kayak lapar mata, tapi itu barang tidak dibutuhkan ke kita, cuma sekedar lapar mata. Tapi itu terus menghantui di pikiran kita, itu seperti apa sih dari sisi psikolog? Nah, itu lain cerita lagi. Ini dari segi pembeli ya, dari segi pembelinya. Tadi yang saya jelaskan adalah bagaimana penjual bisa mempengaruhi pembeli untuk bisa membeli dagangannya gitu. Nah, dari segi pembeli itu sendiri, ketika dia terbayang-bayang akan suatu benda atau jasa yang dia sukai dan dia ingin memilikinya, dan itu terus-terus terpikirkan, hati-hati juga. Bisa jadi dia misalnya kecanduan online shopping, bisa jadi, tapi belum tentu juga. Mungkin itu barang yang dia inginkan, atau mungkin itu barang yang dia suka. Ya tinggal melihat lagi skala prioritasnya seperti apa. Itu juga perlu dipikirkan skala prioritas, karena
ketika kita ingin membeli sesuatu dan kita bisa memperhitungkan dan mempertanggungjawabkannya, kan seringnya kita gini, udah beli karena pengen banget, terus habis beli nyesel. Iya betul. Kok ngapain gue beli ini gitu? Padahal gue lapar mata ya, lapar mata padahal aku nggak butuh gitu. Bener. Jadi itu juga harus diperhatikan. Gitu. Nah kemudian nih berkaitan dengan tadi kecanduan, seperti sempat kakak sebutkan tentang kecanduan online shop. Apakah tanda-tanda dari kecanduan online shop itu terhadap diri kita? Dan kemudian kalau dari sisi psikolog nih, dari dampak ke kita apa selain dari finansial utamanya ya, karena belanja kan, apa aja sih dampaknya dan tanda-tanda kecanduan itu seperti apa sih? Jadi buat masyarakat ini tahu nih apakah kita ini tergolong kecanduan online shop atau tidak, karena kan di era pandemik harus stay at home kan, jadi semuanya hiburan kita apa paling cuman berbelanja secara online, kemudian semuanya serba online lah. Itu seperti apa? Jadi ciri-ciri kalau kita udah kecanduan belanja online itu adalah yang paling kelihatan seperti dibilang tadi adalah ketika kita ingin membeli sesuatu padahal kita nggak butuh. Jadi kita kan sebenarnya kalau kita ngelihat barang itu kan kayaknya kita pengen banget deh, kita kayak ingin gitu kan. Tapi meskipun kita tahu kita nggak butuh, tapi terbayang-bayang terus, teringat-ingat terus, akhirnya kita beli terus nyesel. Terus habis itu besoknya lagi searching lagi, terus begitu lagi. Jadi itulah tanda-tanda yang paling bisa kita lihat bahwa kita udah kecanduan, dan ini nggak sehat untuk keuangan dan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kepikiran mau kerja mau ngapain, aduh kayaknya gue harus beli nih. Betul sekali itu beli. Kalau enggak nanti habis atau nanti warna yang aku mau nggak ada atau apa gitu. Ya. Iya benar-benar ini paling penting. Nah kita tahan dulu nih, ada pemirsa yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo. Oke, nah jadi buat teman-teman yang lagi nonton yang ingin bergabung bersama kami berkaitan dengan online shopping, ini sangat penting sih karena kita akan membahas sedetail mungkin manfaat dari psikolog itu sendiri, manfaat online shopping, dan hubungi di 0451 452 414 seperti itu. Nah lanjut lagi nih sambil nunggu penelpon yang masuk. Nah kemudian seperti yang tadi, itu salah satu pengalaman pribadi juga sih. Kenapa? Karena setiap hari sebelum tidur, kemudian sebelum kerja, bahkan saat kerja di rumah sakit pun kita kayak, aduh ini masih ada, kayaknya ini harus gercep kayak begitu kan. Nah berarti itu salah satu tanda-tandanya ya. Terus apa lagi nih dampak-dampaknya yang terhadap tubuh kita? Ya kan otomatis segala sesuatu kalau terlalu berlebihan kan biasanya berbeda-beda antara orang satu dengan orang lain. Ada orang yang ketika memikirkan itu akhirnya menjadi tidak konsentrasi kerja, akhirnya fokusnya hanya ke HP. Itu kan berdampak dengan pekerjaannya dia sendiri. Ada juga ibu-ibu rumah tangga yang suka demen belanja gitu, yang nggak memperhatikan anaknya jadinya kayaknya ini bagus gitu, atau mungkin suaminya atau belum lupa masak atau apa, kan itu sebenarnya mempengaruhi, tergantung dari profesi orang itu, tergantung dari keinginan orang itu. Jadi masing-masing sebenarnya punya dampak tersendiri gitu, tergantung dari orangnya itu. Seperti tadi kalau ibu rumah tangga ya udah anaknya nggak diperhatikan, yang penting tunggu terus ya. Habis kuota nih. Ini apa nih, tunggu sedikit lagi ya nak, ya kayak gitu-gitu. Ya, betul. Jadi nah, kemudian apa saja sih dari tips-tips Kak Novi ini untuk mensiasati buat orang-orang kecanduan kan? Apa sih yang kita harus lakukan biar kita tidak terlalu terlena gitu dengan online shopping? Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama, ketika kita ingin membeli sesuatu, tanya gitu sama diri kita, ini butuh apa ingin? Gitu kan? Kalau butuh silahkan beli. Tapi kalau ingin, pikir-pikir dulu deh gitu. Karena kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena kalau kita tidak bisa bedakan gitu kan, akhirnya nanti yang terjadi seperti yang saya bilang tadi. Oh, aku beli ini ya, padahal aku juga nggak butuh-butuh amat, tapi nggak apa-apa lah buat disimpan-simpan gitu kan. Kan kayak gitu rugi, mubazir. Ya kalau misalnya duitnya banyak sih mungkin itu tidak terlalu berpengaruh untuk keuangannya dia. Tetapi juga akan berpengaruh kalau sampai dia kecanduannya parah gitu. Dan itu merusak hubungan juga sama suami, yang maksudnya ini apa, maksudnya beli-beli tumpuk-tumpuk ngapain, kayak gitu-gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan, bahwa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua adalah memang kebanyakan untuk perempuan gitu melihat atau searching tentang
jualan-jualan di online shopping itu adalah salah satu stress release atau kayak penghibur hati lah, supaya maksudnya udah stres dari pekerjaan apa, terus tiba-tiba lihat tas yang cantik, lihat sepatu yang cantik, itu stresnya hilang gitu. Jadi kayaknya ini bagus ya. Tapi ingat, jangan sampai menjadi stres baru karena suka belanjanya gitu. Betul, masalah finansial ya. Jadi harus bisa juga membedakan juga. Oke, saya cuma ngelihat gitu, kalau ini sepatunya lucu gitu, tapi kayaknya belum deh, saya belum terlalu butuh, atau sepatu saya masih bagus gitu, atau saya sudah punya warna ini, jadi udah deh nggak usah dulu gitu. Jadi itu harus dipikirkan juga, meskipun kita sebagai wanita itu seperti saya bilang tadi, bahwa belanja itu adalah stress release gitu. Bagaimana orang bisa terkurangi stresnya dengan melihat-lihat barang-barang yang dijual di online itu, seperti itu, Mbak. Baik, itu merupakan cara-cara ya untuk mensiasati terjadinya kecanduan online shopping. Nah, berdasarkan penelitian nih Kak, apa sih yang mayoritas dari berdasarkan jenis kelamin dan usia ini penting sih kita ketahui berdasarkan penelitian sampai saat ini, mayoritas itu yang paling banyak berbelanja secara online dari mana sih kalau boleh tahu? Ya sebenarnya mungkin karena banyak itu perempuan yang ganti-ganti gaya gitu kan. Biasanya orang berbelanja itu karena perempuan itu kan, oh ini gayanya baru lagi nih, modelnya baru lagi nih, terus ini udah ketinggalan zaman, ini semua segala macam itu biasanya kan perempuan lebih up to date untuk warnanya lah, apanya. Dulu mungkin yang warna orange itu warna favorit gitu, tiba-tiba nanti warna pink, terus tiba-tiba nanti seperti sekarang warna hijau mint kayak gitu-gitu. Jadi muncul-muncul semua warna-warna baru yang dulu tidak dilirik. Jadi sebenarnya dan kebanyakan perempuan yang sepertinya cepat sekali gitu loh perubahan mode itu, sehingga otomatis ketika perubahan mode itu berganti, dan itu kebanyakan konsumennya adalah perempuan gitu, sehingga mau tidak mau banyaknya yang membeli seperti itu perempuan. Tapi laki-laki juga tidak menutup kemungkinan banyak juga yang suka belanja online. Tapi mereka kalau laki-laki itu lebih membeli misalnya baju yang dibutuhkan. Oh aku suka ini, udah selesai. Kalau perempuan itu kan belanja muter, udah dilihat di sini, dilihat lagi di sana. Kalau laki-laki kan enggak, dia oh aku suka ini, aku beli gitu. Tapi kalau perempuan enggak, coba bandingin sini, bandingan lagi di sana. Dan rata-rata gatal mata ya istilahnya. Jadi keinginan untuk membeli suatu barang itu kebanyakan memang dari perempuan. Lihat aja tas-tasnya sama sepatunya banyak kan. Iya. Kayak gitu. Nah, buat pemirsa nih yang ingin bergabung bersama kami, langsung aja ya menghubungi di 0451 452 414. Ada yang ingin bergabung bersama kami di studio? Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Arfan di Sigi. Oke, dengan Pak Arfan. Bola. Iya. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang psikolog yang sudah menjelaskan begitu banyak tadi tentang belanja online. Memang di masa pandemi ini kita banyak sekali orang yang belanja online, terutama ibu-ibu ini. Kayaknya ini keluhan Bapak nih, keluhan Pak Arfan ya? Iya. Jadi ini sebenarnya ini bisnis menjanjikan sebenarnya di masa pandemi ini ya. Kalau ibu-ibu pintar mensiasati ini bisnis ya lebih bagus lagi. Jadi begini Bu, saya masuk ke pertanyaan. Kadang-kadang kita ini Bu, kalau kita belanja online, apa yang kita pesan itu tidak sesuai harapan. Kadang kita terpengaruh oleh postingan gambar yang begitu mempengaruhi minat kita untuk membeli, akhirnya kita memesan itu, tapi pas barangnya datang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan ukuran badan, ukuran kaki dan sebagainya apa yang kita pesan itu. Jadi pertanyaan saya, ini kan secara psikologis kan mempengaruhi, artinya menciptakan kekecewaan kepada konsumen. Jadi pertanyaan kepada Ibu, bagaimana sih supaya produsen itu atau orang menjual itu dapat memuaskan, strategi apa yang harus mereka lakukan supaya apa yang dipesan oleh konsumen itu tidak membuat kecewa, tapi membuat suatu
kepuasan batin kepada mereka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Arfan. Nah, ini benar juga nih atas Pak Arfan. Nah, bukan hanya Pak Arfan, pasti seluruh orang-orang yang pernah belanja di online shop pasti pernah merasakan ini tentunya. Ekspektasi berbeda dengan realita. Nah, ini langsung aja Bu, bagaimana sih strategi-strategi yang dilakukan untuk memuaskan konsumen? Karena biasanya kan banyak tuh yang ekspektasinya itu di foto bagus sekali, mewah sekali, tapi pas dipakai itu kayak jatuhnya biasa aja gitu. Atau malah kampungan banget. Iya betul. jadi begini, seperti yang saya bilang tadi, yang saya paparkan pertama itu adalah apa yang harus dilakukan oleh penjual, karena konsumen itu ketika melihat sesuatu itu bagus gambarnya, seperti iklannya bagus, apa semua segala macam bagus, jadi keinginan untuk membeli. Tetapi yang disalahkan jangan produsen. Produsen itu menghasilkan nih barang gue. Kita lah sebagai yang pemilih harus bisa memilih barang yang bagus. Jadi tips saya adalah kita ketika membeli harus lihat dulu review barangnya. Ini barangnya terbuat dari apa sih? Satu. Kita harus tahu juga nih, spandek itu kayak apa gitu. Misalnya kainnya terbuat dari spandek itu kayak apa. Terus ukuran apa semua segala macam itu harus kita sesuaikan dan harus ada komunikasi, Mbak. Ukuran kaki saya panjangnya sekian, misalnya sepatu kan. Atau mungkin gambar tas yang ini Mbak real pic enggak gitu. Kita harus tanya gitu. Kita harus tanya. Ketika misalnya dia tidak bisa bisa menjawab itu gitu, atau dia tidak bisa memberikan apa yang kita tanya gitu, ya udah kita tinggalin aja daripada spekulasi gitu kan, daripada spekulasi barangnya kayaknya abal-abal nih gitu. Karena tugas penjual adalah menjual barangnya. Kitalah sebagai pembeli yang harus pandai memilih, jeli memilih. Karena kala mata ya udah kita dapat barang yang ya dengan harga yang lumayan mahal, tetapi tidak sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Tapi biasanya juga kita harus melihat review orang-orang. Jangan beli ini, aku dapat gini. Harus lihat beberapa banyak review orang yang kecewa atau yang memang suka begitu kan. Kadang-kadang bisa dibikin, tapi itu tidak banyak bisa dilakukan. Tetapi ketika kita pandai dalam memilih, misalnya juga brand yang terpercaya, itu kadang-kadang tidak mengecewakan gitu. Kita juga harus pilih brand. Berarti intinya dari kita sendiri bertanya secara detail terhadap online shopping itu. Jadi jika dia tidak memberikan deskripsi barang tersebut tidak secara detail, oke, tinggalkan, cari shop lain. Seperti itu ya. Nah, kemudian, silakan Ibu ya. Nah, berkaitan juga nih dengan online shop seperti itu ya, berbeda ekspektasi dan realita. Ada juga lagi online shop yang suka menipu. Itu motifnya seperti apa sih, Bu? Ya berarti dia kan nggak online shop, dia hanya memakai seolah-olah online shop, tapi dia nggak ada jualan gitu loh. Jadi itu juga perlu kita lihat juga gitu loh. Jadi seperti tadi cara mengeceknya itu bagaimana dengan Mbak, kita minta barangnya apa gimana semua segala macam itu lebih aman lagi kalau misalnya kita beli secara COD, jadi barang datang baru kita bayar. Nah seperti itu untuk supaya tidak terjadi penipuan, maksudnya kita sudah bayar ternyata barangnya nggak datang. Masih mending kan barang datang tapi tidak sesuai ekspektasi daripada uang udah ke sana tapi iya, terkadang seperti itu kan gitu. Biasanya kayak meyakinkan bahwa ini barangnya bagus-bagus, sudah detail dia menjelaskan, terus setelah seminggu nih pengalaman pribadi lagi nih. Setelah seminggu ternyata nggak dibales lah, katanya udah dikirim bla 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 bla. Nah itu kan buat kecewa juga dari sisi psikolog, kayak aduh males deh belanja secara online, mending kayak melalui aplikasi Shopee, Lazada dan lain sebagainya kan. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu berarti kita pilihlah tempat belanja yang kita rasa kita percaya gitu loh. Jangan karena kita iklan, karena sekali lagi penjual itu ya bagaimana caranya dia mengiklankan dan menjual barangnya gitu. Yang penting laku. Urusan belakangan itu nanti apakah orang beli lagi atau tidak, dia pokoknya bagaimana cara menjual banyak. Intinya begitu. Jadi kitalah yang harus pandai dan jeli di dalam memilih. Jadi kalau segala sesuatu terjadi jangan kita mudah melemparkan itu ke orang lain karena dia tugasnya menjual. Nah kita yang membeli inilah yang harus
pandai dan jeli untuk memilih gitu. Iya. Nah, mungkin karena waktu yang sangat singkat, padahal masih banyak lagi yang kita bahas. Nah, ini mungkin tips-tips nih buat para yang lagi nonton nih, pemirsa TVRI, mungkin Ibu memberikan sedikit tips buat masyarakat bahwa belanja online harus seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin silakan Ibu. Ya. Jadi kalau belanja online itu yang paling diperhatikan adalah pilihlah tempat belanja yang terpercaya, udah ada nama gitu ya. Terus perhatikan lagi bahan yang akan dibeli itu apa supaya tahu betul. Karena biasanya kan gambar itu tidak real pic gitu, tidak sesuai dengan gambarnya. Tetapi kalau kita sudah bisa bayangkan, oh spandek ini seperti ini, kita udah, oh ya bahannya spandek. Jadi harus kita lihat lebih detail apa bahannya, terus bagaimana ukurannya, apa semua segala macam itu harus kita perhatikan. Dan yang paling penting adalah belanja di tempat yang terpercaya, karena biasanya itu lebih bisa kita komplain pun juga lebih terarah kita kemana komplain daripada misalnya yang tiba-tiba iklan muncul di IG kita dan kita nggak tahu, setelah kita ketipu kita nggak tahu mau ngomong sama siapa, karena biasanya diblokir kayak gitu. Kali ngambek ya. Iya. Wah pemirsa, inilah tadi perbincangan kita tentang online shop. Jadi itulah tips-tips tadi bahwa kita tetap harus cerdas dalam memilih online shop dan harus bertanya sedetail mungkin. Jangan mudah tertipu dan jangan mudah tertipu dengan gambar. Maksudnya adalah kayak wah ekspektasi dan realita ini berbeda. Dan sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah tidak terasa sudah habis setelah menemani Anda, dan jangan lupa untuk terus saksikan program Undata setiap hari Senin pukul 18.30, dan saya Safina Akbar dan tim kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.